Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, kita akan ikuti pemaparan terkait dengan tantangan Pilkada 2020 bersama Abdi Azwar Sahi. Silakan Abdi. Baik, terima kasih rekan Vera dan selamat siang pemirsa. Berbagai tantangan dan juga dinamika dalam Pilkada serentak tahun 2020 ini kemudian merangkaikan pemilihan kepala daerah di tahun ini. Lantas sebelum kita melihat apa saja tantangan dan juga dinamika dalam Pilkada serentak 2020 ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat berapa jumlah daerah di Indonesia yang menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada hari ini. Mari kita lihat data dan faktanya pemirsa di grafis yang berada di belakang saya. Tercatat ada sebanyak 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini dengan rincian ada sebanyak 9 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur, kemudian 37 kota ini menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota, kemudian 224 kabupaten menggelar pemilihan bupati dan juga wakil bupati. Di mana ketentuan ini juga sudah diatur dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 22 tahun 2020 tentang hari pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Dan kemudian di grafis berikutnya pemirsa kita akan melihat lantas bagaimana dari calon kepala daerah ini menjalankan fase kampanyenya. Dari KPU RI sudah membagi ada sebanyak 3 fase untuk menjalankan masa kampanye kepada masing-masing calon kepala daerah dalam Pilkada serentak ini. Yang pertama, di fase pertama ini berlangsung dari tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Untuk di fase pertama ini mencakup pertemuan tatap muka, kemudian ada dialog, dan juga di dalamnya terdapat ada penyebaran bahan kampanye, termasuk di dalamnya juga ada pemasangan alat peraga kampanye atau APK, dan terakhir ada juga kegiatan lain. Dan fase yang kedua, KPU RI juga menyediakan ataupun memfasilitasi debat politik ataupun debat terbuka kepada masing-masing pasangan calon. Dan fase kedua ini juga berlangsung dari tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020. Dan yang terakhir atau fase ketiga ini berlangsung dari tanggal 22 November hingga 5 Desember 2020 yang mencakup kampanye di media massa, kemudian ada di media cetak dan juga di media elektronik. Dan terakhir pada hari kemarin pemirsa ini tanggal 6 hingga 8 Desember 2020 berlangsung masa tenang, artinya tidak boleh ada kampanye dan juga termasuk pembersihan alat peraga kampanye yang dilakukan kepada masing-masing paslon. Dan di data berikutnya pemirsa kita akan melihat sudah sejauh mana inovasi yang dilakukan bagi masing-masing pasangan calon ini khususnya dalam masa kampanye di tengah pandemi. Karena seperti yang kita tahu bahwa Pilkada serentak tahun ini sedikit berbeda karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Kita lihat data dan faktanya pemirsa, ini berdasarkan rilis dari Bawaslu RI bahwa kreativitas pasangan calon selama masa kampanye ini dinilai masih kurang, terutama dalam gelaran kampanye di daring ataupun versi online yang menerapkan protokol kesehatan jaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan. Bawaslu mencatat hingga 1 bulan kampanye metode tatap muka terbatas ini paling banyak digunakan, artinya masih ada ditemukannya kampanye yang tidak menggunakan sistem online atau daring. Dari 10.180 kampanye, Bawaslu mencatat kampanye di 10 hari pertama ini hanya 69 yang menggunakan sistem ataupun metode daring. Artinya hanya ada sebesar 0,7%. Kemudian kampanye daring ini meningkat 10 hari kedua menjadi 98 kegiatan dalam prosesi kampanye. Dan secara garis besar Bawaslu menilai bahwa kreativitas dari pasangan calon ini khususnya dalam menggelar kampanye di masa pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan metode online ini masih sangat terbatas dan juga kurang. Dan di grafis berikutnya kita juga akan melihat sama-sama data tentang tantangan Pilkada serentak 2020 ini. Mari kita lihat datanya permisa. Yang pertama adalah disiplin protokol kesehatan saat kampanye. Ini Bawaslu juga menilai masih sangat kurang ataupun masih ditemukannya adanya kerumunan warga yang ditimbulkan dari adanya pasangan calon yang melakukan kampanye tatap muka. Kemudian yang kedua, nepotisme ataupun dinasti politik. Ini juga merupakan salah satu tantangan Pilkada serentak 2020. Dan yang
ketiga adalah politik uang, ini juga merupakan salah satu tantangan yang dirilis oleh Bawaslu. Kemudian politik identitas dan juga bansos pandemi COVID-19 ini juga menjadi salah satu tantangan karena masing-masing dari kepala daerah yang saat ini tengah menjalankan pemerintahannya juga bertanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial COVID-19 di daerah masing-masing, terutama di daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Kemudian di grafis berikutnya pemirsa kita juga akan melihat sudah bagaimana rilis yang dilakukan. Di grafis berikutnya ini sudah kita melihat tantangan pilkada serentak tahun 2020. Kemudian tadi juga Bawaslu sudah melakukan rilis tentang tantangan-tantangan yang berpotensi ataupun yang akan timbul di pilkada. Dan ini adalah isu strategis pilkada serentak 2020. Kita lihat data dan faktanya. Yang pertama adalah gangguan keamanan. Kemudian yang kedua adalah pandemi COVID-19 karena memang ya pilkada tahun ini digelar di tengah pandemi. Dan yang ketiga adalah netralitas ASN. Ini juga yang menjadi salah satu isu strategis. Dan kemudian berikutnya adalah penyalahgunaan anggaran daerah. Kemudian ada hak pilih, infrastruktur internet, ini juga sangat penting karena untuk rekapitulasi data pengiriman ke pusat dari masing-masing daerah. Kemudian materi kampanye dan terakhir adalah politik uang. Dan grafis berikutnya pemirsa kita juga akan melihat sudah sejauh mana isu-isu strategis pilkada serentak 2020 ini yang ditemukan oleh Bawaslu. Yang pertama adalah Bawaslu menemukan ada sebanyak 458 kegiatan yang melanggar protokol kesehatan. Artinya dari pasangan calon ini masih belum menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak. Kemudian dikeluarkannya 368 surat peringatan atas pelanggaran tersebut dan juga ada sebanyak 64 kampanye yang dibubarkan oleh Bawaslu. Dan keempat ada sebanyak penerbitan 247.732 APK dan juga penerbitan rekomendasi serta penerbitan 79 rekomendasi Bawaslu. Dan di data berikutnya ataupun di grafis berikutnya kita juga akan melihat sudah sejauh mana pelanggaran dalam pilkada serentak 2020 ini. Ini data dari Bawaslu menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN sebanyak 1.038 pelanggaran netralitas ASN yang ditemukan. Dari 1.038 anggaran netralitas ASN ini 934 diantaranya merupakan temuan Bawaslu dan 104 lainnya ini berasal dari laporan masyarakat. Kemudian KSN ini juga telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan rekomendasi terhadap 938 kasus. 5 kasus ini telah diproses dan 95 kasus lainnya dinyatakan bukan pelanggaran. Kemudian ada juga pelanggaran politik uang, ada 37 dugaan kasus politik uang di 26 kabupaten kota. Dan yang ketiga adalah kekerasan terhadap penyelenggara pemilu, ini juga ditemukan pemirsa. Ada 30 orang pengawas pemilu yang mengalami kekerasan saat bertugas, kemudian 20 orang mengalami kekerasan verbal dan 2 orang mengalami kekerasan fisik. Dan di data berikutnya pemirsa kita juga akan melihat sudah sejauh mana pemerintah menyiapkan testing COVID-19. Namun sebelum itu kita akan sama-sama menyimak sudah sejauh mana kesiapan di Pilkada Serentak 2020 ini dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sisi anggaran sudah 100% semua. Untuk KPU 100%, untuk Bawaslu sudah 100%, untuk pengamanan juga sudah 100%. Kemudian tambahan anggaran dari APBN sebanyak 4,3 triliun untuk semua pihak, ya tadi untuk KPU, untuk Bawaslu terutama, itu juga sudah dalam rangka untuk perlindungan, alat perlindungan, proteksi, masker, sarung tangan dan lain-lain, semua sudah selesai. Ya. Nah, regulasi saya kira sudah siap, tinggal pengamanan tadi sudah dengar sendiri. Pemirsa, itulah tadi tantangan dan juga dinamika selama Pilkada Serentak 2020 dan diharapkan masyarakat tetap dapat menerapkan protokol kesehatan ketat diantaranya 3M khususnya di TPS dengan menjaga jarak, menggunakan masker dan juga mencuci tangan dengan sabun. Demikian untuk sesi at large kali ini, kembali ke Anda, Vera. Baik, terima kasih Abdi Azwar atas pemaparan Anda.